Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah, hari ini saya ingin berbicara tentang beberapa penyebab kerugian yang sering kali terjadi di bulan Ramadan. Meskipun bulan ini dianggap sebagai waktu yang penuh dengan ampunan dan rahmat, namun kita perlu waspada terhadap beberapa hal yang bisa menghambat dan merugikan ibadah kita. Mari kita refleksikan bersama tentang beberapa penyebab kerugian yang sering kali menghambat keberkahan ibadah kita di bulan Ramadan. Kita akan mengeksplorasi setiap penyebab secara mendalam, serta membahas bagaimana kita dapat menghindarinya untuk memaksimalkan manfaat dari ibadah puasa kita. Penyebab kerugian di bulan Ramadan yang pertama adalah kurangnya kesadaran spiritual. Banyak dari kita menjalankan puasanya sebagai rutinitas tanpa memperhatikan makna yang sejati dari ibadah tersebut. Puasa bukanlah sekedar menahan lapar ataupun haus, namun juga sebuah sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Surah Al-Baqarah ayat 183. Bulan Ramadan adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan kesadaran spiritual kita. Namun terkadang kita menjalankan puasa hanya sebagai rutinitas tanpa memperhatikan makna dan tujuannya yang sebenarnya. Pemirsa yang saya banggakan, penyebab yang kedua yaitu ketidaksiapan mental kita dan fisik. Persiapan yang kurang baik sebelum menjalani ibadah puasa dapat mengakibatkan kurangnya energi dan konsentrasi selama berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, "Berbukalah dengan kurma karena dia mengandung berkah. Jika tidak tersedia, maka berbukalah dengan air karena dia suci." Hadis riwayat Abu Daud. Pemirsa yang dirahmati Allah. Kemudian penyebab selanjutnya yaitu kesia-siaan dalam perilaku dan amalan. Puasa itu bukan hanya tentang menahan lapar, namun juga tentang memperbaiki perilaku kita. Ada orang yang menjalani puasa namun tidak mengubah perilaku buruk atau kebiasaan negatif mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Barang siapa yang mengerjakan amal yang saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." Itu surah An-Nahl ayat 97. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kebiasaan memboroskan waktu itu adalah kerugian juga di bulan Ramadan. Banyak dari kita terbiasa memboroskan waktu luang dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hal ini mengakibatkan waktu berharga di bulan Ramadan terbuang dengan sia-sia. Rasulullah SAW bersabda, "Manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara." Maksudnya di sini masa muda sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu sebelum
masa kemiskinanmu, masa lapangmu sebelum kesibukanmu, dan masa hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Ahmad. Kurangnya pengendalian diri terhadap hawa nafsu, nah itu merupakan penyebab kerugian yang lain. Kemudian kita perlu menjauhi segala bentuk dosa dan memperbaiki akhlak kita selama bulan yang penuh berkah ini, seperti ghibah atau makan berlebihan saat berbuka puasa. Sebagian kamu itu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya? Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Pemirsa yang saya banggakan, penyebab kerugian berikutnya ketidaktelitian dalam berpuasa, mengakibatkan ibadah kita menjadi tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memperhatikan tata cara berpuasa yang benar agar ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, sikap tidak bersyukur merupakan penyebab kerugian lain di bulan Ramadan. Saat berpuasa kita seharusnya bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Mengeluh tentang kesulitan berpuasa atau merasa tidak puas dengan makanan yang kita miliki saat berbuka puasa menunjukkan kurangnya penghargaan kita terhadap nikmat puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Surat Ar-Rahman ayat 13. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ketidaktahuan tentang hukum dan adab puasa itu penyebab kerugian yang lain yang perlu kita hindari. Beberapa orang mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang cara yang benar bagaimana puasa itu, sehingga dapat melakukan kesalahan yang tidak sengaja. Oleh karena itu penting bagi kita untuk terus memperdalam pengetahuan agama kita, terutama hukum dan adab puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka bertanyalah kepada ahli zikir, orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Surat An-Nahl ayat 43. Pemirsa yang saya banggakan, sikap mengejar dunia yang terlalu berlebihan itu juga penyebab kerugian di bulan Ramadan. Saat ini banyak dari kita terlalu sibuk mengejar urusan duniawi, sehingga kita mengesampingkan ibadah dan ketakwaan, juga kesempatan untuk mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu terbuka, karena terbuka adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Itu surat Al-Isra ayat 29. Pemirsa yang dirahmati Allah, kurangnya rasa empati terhadap sesama itu juga merupakan penyebab kerugian di bulan Ramadan yang harus kita hindari. Kita perlu peduli terhadap kondisi sesama dan siap memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, asal kita tidak dijadikan usaha mereka yang tidak bagus. Kebaikan yang kita lakukan kepada sesama akan mendatangkan keberkahan bagi kita di dunia dan akhirat, tetapi benar-benar bagi orang yang membutuhkan. Bukannya kita dijadikan sebagai orang yang kita itu menjadikan malas. Tidak. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, demikian beberapa penyebab kerugian di bulan Ramadan beserta penjelasannya yang perlu kita waspadai. Semoga kita dapat menghindari penyebab-penyebab tersebut dan memanfaatkan bulan Ramadan ini sebaik mungkin untuk
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meraih keberkahannya. Senantiasa kita semua diberikan taufik dan hidayah untuk menjalankan ibadah kita ini dengan sebaik mungkin dan mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Akhirul kalam, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.